Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Oke. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu ada beberapa. Pertama, penurunan tekanan uap. Lalu ada kenaikan titik didih. Terus penurunan titik beku. Lalu ada tekanan osmotik. Nah, tetapi kita tidak bisa mempelajari sifat koligatif larutan itu tanpa mempelajari atau mengulang materi kita yang terdahulu, yaitu hal yang perlu diketahui sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan adalah satuan konsentrasi larutan, yang dulu kita pernah belajar. Nah, salah satunya adalah molalitas, fraksi mol, dan normalitas. Oke, kita akan lihat kembali apa itu satuan konsentrasi larutan yang sudah kita pelajari. Oke, nah anak-anak kita bisa lihat molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Nah, rumusnya M sama dengan N per V. M itu sendiri adalah molaritas, N adalah jumlah mol zat, N adalah volume larutan dalam liter. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 dulu. Pasti anak-anak ibu masih ingat. Oke. Lalu kita akan lihat contoh soalnya. Kita akan lihat, hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml dengan mRNaOH 40. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya. Kita buat dulu M sama dengan N per V, di mana N adalah gram per mR. Nah, gram tadi sudah kita ketahui, kristal NaOH adalah 2 gram. MR-nya 40, sehingga kita bagi 2 per 40 menjadi 0,05 mol. Lalu hasil ini kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. N-nya menjadi 0,05 mol. Nah, volumenya 0,5 liter. Kenapa 0,5 liter? Karena pertama dia 500 mili. Sementara kalau volume kita harus dalam liter, kita ubah. Jadi 500 mili menjadi 0,5 liter. Ya, oke. Maka didapat hasilnya 0,1 mol liter min 1. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lihat molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1000 gram atau 1 kilo pelarut. Oke, M sama dengan mol kali 1000 per P, atau M sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Nah, M kecil ini adalah simbol dari molalitas. P adalah massa pelarut, dan MR adalah massa molekul relatif. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Hitunglah kemolalan larutan yang terjadi bila 24 gram kristal MgSO4
dilarutkan dalam 400 gram air. Nah, MR-nya 120. Kita masukkan rumusnya. M sama dengan mol kali 1000 per P. Molnya bisa langsung kita hitung dengan memasukkan rumus gram per MR. Gram dari MgSO4, masanya 24 per 120, MR-nya. Hasilnya 0,2 mol. Nah, mol ini kita masukkan ke mol yang ini. Rumusnya baru dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya 400 gram. Oke, maka kita dapatkan hasil 0,5 molar. Gitu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lihat fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Nah, bila mol zat A dicampur dengan mol zat B, maka fraksi mol dari zat A dan B adalah, nah, bisa kita lihat di sini, XA sama dengan Na per Na tambah Nb. Sementara untuk XB sama dengan Nb per Nb tambah Na. Di sini kita bisa melakukan pembuktian bahwa XA tambah XB sama dengan 1. Nah, keterangan X ini adalah fraksi mol, sementara N adalah mol zat. Jadi kalau Na adalah mol zat A dan Nb adalah mol zat B. Oke, kita langsung lihat ke contoh soal. Hitunglah fraksi mol glukosa dalam larutan glukosa 36%. MR glukosa 180. Sementara MR air 18. Nah, kita akan lihat. Kita anggap massa larutan keseluruhan 100 gram. Maka massa glukosa 36 gram yang berasal dari 36%. Nah, massa air 64 gram. Ini sisa dari glukosa adalah air. Oke, lalu kita masukkan XA sama dengan Na per Na tambah Nb. Kita cari dulu Na-nya berapa. Na sama dengan gram per mr. Untuk zat A ya, itu glukosa. Nah, sama dengan 36 per 180. Sama dengan 0,2 mol. Lalu kita cari juga Nb. B di sini untuk air. Nah, gram per mr. 64 per 18 sama dengan 3,56 mol. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Na 0,2 dari sini. Lalu ini juga 0,2, Nb 3,56 yang kita dapatkan dari sini. Nah, kita bagi dan kita jumlahkan hasilnya 0,053. Jadi kita dapatkan hasil dari fraksi mol A adalah 0,053. Oke, selanjutnya kita lihat fraksi mol B. Sama seperti tadi, langsung kita masukkan Nb-nya 3,56 per 3,56 tambah 0,2. Hasilnya 0,947. Nah, lalu kita buktikan, apa benar XA tambah XB sama dengan 1? Nah, kita lihat, ternyata iya. Nah, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat normalitas. Normalitas adalah jumlah gram ekivalen atau sering disebut dengan GREK zat terlarut dalam setiap liter larutan. Rumusnya
N sama dengan grek per volume. Ini nggak seperti ini aja ya anak-anak, mungkin kamu akan dapatkan rumus yang berbeda, tapi konsepnya sama intinya. Nah, di sini kita akan lihat grek itu adalah gram ekivalen. Ada yang menyebutkan grek, ada yang menyebutkan nanti EK, terserah, berbeda-beda, yang penting kamu tahu yang mana. V adalah volume dalam liter, sementara N adalah normalitas. Nah, untuk mencari grek, kita bisa melihat rumusnya. Grek sama dengan mol kali A atau B. Ini A maksudnya kalau dia asam, maka kita gunakan A. Tetapi kalau dia basah, kita gunakan B. Jadi salah satu. A per B ini bukan berarti diambil kedua-duanya, tapi diambil salah satu. Jika asam A, basah B. Nah, ini dia. A adalah jumlah ion asam, B adalah jumlah ion basa. Oke, kita lihat langsung contoh soalnya. Sejumlah 8 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam air hingga volume 400 mili. Tentukan normalitas. Oke, langsung kita masukkan N sama dengan grek per volume. Sebelumnya kita akan cari dulu grek. Karena dia NaOH basah, maka kita gunakan mol kali B. Cari dulu molnya. Gramnya, di sini tadi 8 gram. Ini gram per mr. 8 per 40. Mr dari NaOH. Sama dengan 0,2. Lalu kita masukkan molnya 0,2. Dikali dengan 1. B. Kenapa B1? Karena OH-nya 1. B adalah jumlah ion OH. Nah, hasilnya 0,2. Nah, 0,2 dari grek ini dimasukkan ke rumus normalitas. 0,2 per 0,4. Kenapa 0,4? Dia dari volumenya 400 mili, dijadikan dalam bentuk liter. Maka dia menjadi 0,4 liter. Nah, hasil dari proses pembagian ini sama dengan 0,5. Oke, kita akan lihat 2 soal ya. Ibu akan berikan 1 soal lagi. Sebanyak 98 gram H2SO4 MR98 dilarutkan dalam air hingga volume 500 mili. Tentukan normalitas dari larutan tersebut. Sorry ya, sebenarnya ini 9,8 ya nak. Oke, salah tulis. Nah, jawab. N sama dengan grek per volume. Nah, grek kita cari lagi, mol kali A. A ini, kenapa A? Karena dia H2SO4, asam. Nah, lalu kita masukkan mol sama dengan gram per mr. Gramnya 9,8. Tadi Bu ralat ya nak, ini 98, seharusnya 9,8. Per 98. 98 adalah mr-nya. Maka hasilnya 0,1. Nah, 0,1 ini kita masukkan ke molnya. Lalu kali 2. Kenapa 2? Karena H plusnya ada 2. Nah, karena H plusnya 2, ion H plusnya ada 2, maka kita ambil 2. 0,2 kali 2 sama dengan 0,1 kali 2 sama dengan 0,2. Nah, hasil ini kita masukkan ke sini, ke normalitas 0,2 per 0,5. Sama seperti tadi volume. Dia 500 mili dijadikan dalam liter 0,5 liter. Jadi hasilnya 0,4 liter. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu. Sekian, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.